band J-Rock sekarang tuh sempat satu panggung. Gue juga disuruh sekolah di luar ya. Gue nggak mau, gue mau band. Alasan lu pengen band? Gokil. Healing sekali. Betul. Tua ini tua. Dari umur. Udah tahu nih. Nggak bisa bablas tidur. Abis itu gue bayar terus. Seperti Andi Ayunir ya. Ini memang akan mendobrak satu platform memang lebih menguntungkan musik. Gue sih. Assalamualaikum, ahoy. Wah, ini gokil sekali malam ini. Apa kabar, brother? Baik. Gue lagi kedatangan teman. Ini juga salah satu teman yang sering mampir kalau gue manggung. Jadi apa salahnya gue mau ajakin ngobrol tentang pandangan dia ke pekerjaan kita selama ini. Ya, yang anak band mungkin sebagai anak band, yang DJ mungkin sebagai DJ, bartender, waiter, bla 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 yang terjadi di dunia malam. Gue pengen banyak tanya-tanya sama temen gue yang satu ini. Boleh perkenalkan dulu mas, namanya siapa mas? Gue Aci. Aci. Namanya Aci. Dia sering datang nonton gue main. Ci, lu gue boleh tahu nggak? Lu nonton live musik tuh dari kapan sih? Senang nonton live musik dari berapa tahun? Dari zaman sekolah sih memang kalau ke klub ya yang musik ya, band ya. Nonton live musik ya. Emang udah doyan dari dulu? Emang suka, tapi begitu married, udah stop tuh. Cukup lama lah. Di mana? Enggak. Bukan dilarang karena memang enggak lagi enggak ini aja, iya. Flow-nya tuh lagi enggak aja gitu. Ya baru-baru aja ya seneng lagi nih. Kebetulan kan apa namanya, anak udah mulai gede ya, bisa ditinggal. Ya, bisa dititip lagi. Bisa dititip sama orang rumah. Aku. Ya. Jadi mulai bisa tuh anak-anak tidur, kita pergi. Sama jurusnya kayak saya ya. Kalau mulai juga titipkan saja anak Anda ya. Udah rahasia umum gitu. Berarti lu emang doyan musik ya? Nah, gue pengen tahu nih. Lu pernah ngeband ya? Nah, ceritain dulu. Jadi sekarang dia mungkin tidak jadi anak band lagi, tapi kan story dulunya lu gak ada yang tahu. Ya gue pengen tahu dulu, lu ngeband tuh dari SMA ngeband? SMP ngeband? Ya. Sebetulnya gini, adik-adik gue tuh sekolah di luar negeri. Adik lu? Gue juga disuruh sekolah di luar ya. Gue nggak mau, gue mau ngeband. Alasan lu pengen ngeband? Gokil. Padahal orang tua lu nyuruh kuliah di sana. Sekolah dua. Dan itu lu buktiin, lu ngeband. Apa gimana? Ya gue ngeband, cuman memang ya yang namanya band ya. Ya namanya band ya, gue udah ngerti tuh. Band ya, maksudnya apa ya? Gimana ceritanya gimana ngeband? Ya kebetulan waktu itu band gue eranya pas ngeband itu pas zaman musiknya 90s ya. 90s ke Britpop. Jadi sama teman-teman gue tuh memang bawanya Britpop. Gue kebetulan keyboard. Oh lu main keyboard? Dari Britpop, kebetulan setelah Britpop mulai masuk tuh pas udah kuliah J-pop. J-pop tuh Japanese. J-rock itu yang rocknya? Itu J-rock itu sempat rock. satu panggung kita sama J-rock. Enggak, Japanese rock itu genre Iya enggak, band J-rock sekarang itu J-rock. sempat satu panggung. Jadi kita dulu waktu itu J-pop masih bawain lagu-lagu kayak Voltus gitu ya, lagu-lagu apa namanya anime ya. Anime. Kita udah bawain Larkensil Gila sih. dulu ya, Larkensil.
Sekarang Jero kiblatnya, Jero tuh lah cancel. Iya. Nggak bisa bohong dia. Bisa Itu bohong. dijiplak sama dia. Gue tahu lah cancel. Notasinya juga beda sih kalau Japanese tuh kayak ada nada-nada Dia agresif. ya. Japanese itu agresif. Gue suka musik Jepang. Dia musiknya orang-orang Jepang tuh punya ciri khas sendiri. Kayak notasinya juga beda, ada ciri. Iya, semuanya. Yang jazz pun, Iya. rock, itu keren. Kalau yang jazznya gue dengerin Cassiopeia. Cassiopeia mah itu mungkin itu Tuhannya beberapa musisi. Berarti lu main keyboard ya? Keyboard. Gue sebenarnya ya Dari kecil lu main keyboard? dari kecil gue gitar sama keyboard. Kursus? Datang ke rumah. Kebetulan dulu tuh guru gua tuh personal gitar klinik. Gitar klinik. Ada pasangkan. Jago banget. Tapi lu belum lebih ke keyboard jadinya, ke gitar. Keyboard karena gua ngeband sama sepupu gua lebih jago main gitar. Lu ngalah lah ya. Gimana? Lu lebih jago ya? Ya udah deh. Kuliah lu ngeband itu recording apa? Enggak, manggung aja. Belum sampai ke recording. Pada saat itu gua udah mencetuskan, udah kita mesti main sendiri, bikin lagu sendiri. Oh, lu udah ada ide? Ya, cuman di band gua tuh ya itulah biasa band kan ada drama ya. Ya udah malah. Akhirnya mereka masih pengen main ini, gua tetap ke bikin musik sendiri. Itu umuran ya kuliah itu. Itu gua kuliah. Anjingan memang ya. Itu yang benar-benar ya ego gede kan. Iya, itu gua kuliah. Gak mau kalah satu sama lain. Lu Jadi gini gitu. dulu gua sempat ngeband, sempat beberapa kali gua main. Itu nyanyi giring. Itu gua satu permainan nih. Circle ya. Giring belum niji bro. Dulu Giring tuh bandnya namanya Circle Symphony dia. Udah dalam sih kalau segitu. Kebetulan bekas drummer dia itu jadi drummer gua. Waktu itu. Jadi waktu itu pas gua mau main di mana, gua belum dapat vokalis yang oke ya. Udah, akhirnya dia bantuin gua. Jadi guys, gua kasih intro dikit. Pertama kali dia datang tuh agak aneh nih chemistry gua ke dia nih, karena tiba-tiba dia request Silverchair, terus tiba-tiba dia request Bush, tiba-tiba dia request apa lagi yang lebih ya, Pearl Jam, Temple Pilots. Ini orang bangsat nyanyi siapa nih orang dalam hati gue gitu. Seumuran. Ya akhirnya anak band gue juga sampai kaget, Bray. Dia request lagu semua loh. Kan gitu. Karena seumuran. Iya tapi kan gini Bray. Oke 90s, tapi kan 90s ada subgenre lagi. Ada popnya, ada rocknya. Jadi gini. Jadi era umur kita itu dapat blast ya, waktu pas MTV lagi naik. Di situ memang masa kemasannya musik itu masa musik. Nah, yang bikin gua anjing parah nih orang gitu, satu subgenre-nya tuh gua banget. Gua suka grunge, gua suka alternatif, gua suka siapa. Karena kita seumuran bro. Yes. Tapi kan bisa jadi dia sukanya lebih ke 90s. Boyzone, nggak suka Westlife, itu 90s. Itu apa teman-teman dicelat-celat? Ya, atau mungkin yang lain lah. Itu kan boybandnya ada popnya, mungkin apa. Nah yang gue amazing tuh, anjing ini mah gue banget nih orang nih. Nah, ini pokoknya pas break gue samperin lu anjing lu lagu lu sampai gue main gitar sendiri karena band gue belum bisa semua. Karena gini bro, gue kalau misalnya di situ ada live music bawain lagu 90s tuh gue kejar live music sama Britpop. Yes. Karena itu kan brings memories ya. Gue kejar dan gue pasti undang teman-teman gue. Gue punya lagu baru lagi. Iya. Ya. Terutama sama Britpop ya. Britpop. Karena kalau Britpop itu pas gue memang lagi eranya gue udah bisa mulai megang alat musik. Dan lu juga main itu. Kalau grunge kan gue masih lebih kecil lagi kan. Jadi gue denger kakak-kakak gue gitu. Lebih tua dong. Lebih tua. Tapi satu angkatan. Satu era. Sebenarnya ada lagi yang gue pengen nanti request pas lo main. Crash Test Dummies. Huh? Crash Test Dummies.
Exactly that. Itu bisa lah gue main gitar sendiri tuh mah. Exactly that song. Yeah. Because it brings memory too much for me. Ya benar. Jadi itu guys, kenapa mungkin gue sama dia satu frekuensi karena jujur aja untuk memahami musik sekarang sih gue open, denger lah lagu-lagu. Cuman untuk kayak ngulik, memperdalam kayaknya juga deh. Biarin deh yang anak-anak sekarang aja deh yang mau belajar itu. Udah nggak nyampe ke hati gue. Dengar doang. Soal gini. Sekarang itu untuk lo jadi musisi itu gampang banget. Karena teknologi udah memadai sekarang. Tapi dulu lo mau bisa ada musik lo masuk ke rekaman, wah itu susah. Jadi benar-benar disortir, memang benar-benar musisi yang punya musik berkualitas dan untuk distribusi musiknya itu kan kaset kan. Produksinya juga gitu. Iya, produksi kaset, teknologi nggak kayak sekarang. Jadi jangan bayangin kayak sekarang nih. Jadi susah untuk bisa kita mencetak satu lagu yang berkualitas, bisa didistribusi ke orang. Jadi benar-benar musik yang disajiin dulu tahun era 90-an itu benar-benar musik yang berkualitas. Kalau sekarang rekaman pita. Iya. Wah itu. Sekarang musik itu semua orang yang punya uang dia bisa bikin musik. Jadi nggak tersortir lagi. Distribusi udah makin mudah. Publisher, agregator itu. Dan industri musik sekarang itu benar-benar sebetulnya ada di titik paling bawah untuk musisi. Jadi lo istilahnya nih ya, terutama di Indonesia ya, udah terlalu random ya. Lo nggak bisa kaya di musik di Indonesia. Dulu bisa, sekarang susah karena teknologi. Nah ini gue ada cerita juga nih. Kemarin gue manggung di Cafe Batavia. Itu ada 2 bule, suami istri. Dia request gue Brian Adam, Heaven. Gue nyanyiin, dia sangat appreciate banget. Makasih banget. Dari gue ngobrol. Dan satu set itu gue hampir 15 laguan lah gue bawain. Dari semua band, Metallica, ya, Pink Floyd, ya. Dia bilang gini ke gue, semua lagu yang gue bawain, artisnya pernah gue tonton semua. Red Hot Chili Peppers, gue sering nonton dia, Brian Adam, gue sering nonton dia. Dan itu kan karakternya beda-beda. Sedangkan lu seorang diri bawain Metallica lu seperti ini, bawain Red Hot seperti ini. Lu bisa memposisikan itu. Di Eropa nggak ada orang kayak gitu. Jujur aja, kata dia. Nah, jadi poin gue adalah gue salut ke musisi kayak lu yang main di kafe tapi bisa memposisikan nyanyi Metallica seperti ini. Karena kan basicnya ya gue bilang gue hidup di zaman itu. Iya itu dia. Jadi gue tahu attitude-nya Metallica seperti apa ya gue bawa di panggung. Mungkin pada saat itu bule itu mungkin maksudnya lebih tua apa lebih tua ya seumuran mah tapi agak lebih tua ya. Beda sama yang benar-benar apa namanya pada era-era masa menjelang dewasa gitu ya. Itu kan penyerapan musik tuh benar-benar itu keinget terus ya. Karena gini kan, kalau benar nggak kalau gue tanya lu tahu Blur aja atau Oasis atau Blur, lu akan cari tahu Blur itu kesehariannya sampai mana. Oasis dicari tahu sampai kan detail. Itu dia. Jadi kalau orang 90s tuh sampai historinya tuh dicari aus gitu. Karena dulu kan ya balik lagi dulu tuh teknologi nggak kayak sekarang ya. Dulu tuh gua kalau misalnya ke apa namanya ke luar negeri ya, gua pasti beli buku band. Pasti itu. Dan gua cari, gua baca semua. Gua harus tahu gitu. Jadi kalau gua suka satu band, gua harus tahu semua personelnya. Kehidupannya gimana itu gua kulik semua. Bandnya berantem masalahnya sih sampai tahu ya gitu ya. Itu keunggulan kita, bukan anjing keunggulan, memang kita apaan begitu. Lebih ke apa ya, anak dulu tuh ya mungkin anak sekarang juga sama lah, ke BTS sampai dalam gitu BTS. Tapi ya
Gue sih ya tapi BTS ada yang enak loh. Gue gini, gue orangnya objektif aja gitu. Jadi kalau band itu meskipun katro, tapi kalau lagunya enak, gue mesti akuin ya memang itu enak. Ya ada satu lagu aja gitu. Oh oke nih, lucu juga. Gitu. Gue sering gue anak gue, Pap, ini lagu ini BTS Army, terus gue dengerin, kayak juga. Papa bawain ya? Enggak lah. Nggak bisa loh. Papa udah ganteng. Bukan ganteng karena nggak ngejiwai gitu. Dia bisa ngejiwai dengan lagu-lagu yang dulu sempat ada kenangan di masa-masa kita tuh pertumbuhan. Itu lo percaya nggak sih? Sampai sekarang ini lagu-lagu yang dulu itu lirik itu gue bisa hafal. Karena memang waktu usia-usia ya SMP terutama ya, mulai ngeband ya. Itu kan gua band-band yang gua ini kan dulu tuh era dulu kayak Stone Temple Pilots, Silverchair, masa SMP gua tuh. Mungkin ya kurang lebih nggak jauh lah gitu. Gua kan usia mungkin 42 nih. Ya kan nggak jauh lah itu. Nggak jauh. Jadi ya itu tuh benar-benar beda lah sekarang. Nah ini yang gue bilang dari awal tadi, kenapa gue bisa tahu kalau dia bisa punya chemistry lain gitu, maksud gue karena gue yakin nih ini orang something gitu. Jadi ya makanya akhirnya gue datengnya, gue ngobrol, gue selewat dong baru kali ini. Gue dulu juga sempet mampir, akhirnya gue tahu anjing sedalam ini ternyata. Nah sebenarnya satu sih yang gue bisa tebak, ada sih seumuran. Tua yang itu dari umur gue tahu nih, nggak bisa bohong. Bener kan gue nggak nanya kemarin berapa. Gue bilang umur sekian, berarti itu satu era. Dan di situ gue nggak baru cuma gue sangat menyadari kalau musik itu emang bahasa untuk interaksi juga. Yes. Kadang-kadang gue di panggung tuh benar-benar yang request dangdut gitu, tapi kan ya, di panggung itu gue sebagai penghibur ya gue nyanyi aja. Betul. Ketika lu yang request ayo. Nah ini mumpung ini break. Kalau selera mah gue sudah omongin lah, gue malu sama ya. Cuman kan setiap sajian di kafe, ya kan, apalagi dari Senopati terkenalnya ini bandnya Holding dan usahanya begini dan bandnya kan gitu-gitu lagu semua. Dulu yang ada sekarang terus dang anjing nih kayak gitu kan pasti gitu tuh. Nah gue pengen tanya tuh genre sebuah cover pemilihan band itu ya kan kadang tergantung tempat juga ya. Ya mungkin sama kafe R&B atau seperti apa sih menurut lu kalau lu punya kafe deh? Penting banget tuh. Kayak orientasi market di sini apa gitu. Banget ya, cuma mungkin dalam seminggu itu at least ya. Kan rata-rata gue sekarang ini ke klub ya, bar, kafe itu kan memang musiknya ya udahlah. Jadi segmen pasti ya, top 40 ya. Top 40. Itu udah umum. Jadi gue begitu gue ngelihat ada band yang memang bawain memang musik-musik yang bisa ya dibuat musik-musik yang era 90-an, itu pasti gue kejar. Karena itu menurut gue tuh penting sekali di situ. Karena ya gue biasanya ya nikmatin untuk have fun, untuk melepas stres gitu ya. Gue dengan musik gitu. Kalau musiknya memang nggak biasa aja gitu ya, gue ya biasa aja duduk. Jadi di sini gue tidak ingin mengkotak-kotakan band lu bawain apa kayak. Bukan mengkotak-kotakan, tapi untuk orang yang suka musik atau yang dulunya musisi gitu, itu penting sekali. Ya. Cuman ternyata dari sisi dia sebagai tamu tuh di cafe A itu sangat ya mungkin awalnya sama lah kayak Rara pernah cerita tuh ya serandom itu lalu datang ke sebuah kafe, tapi ketika sajiannya ternyata cocok sama lu, mungkin di situ lu akan bertahan di situ kan. Pasti, dan gua akan ngajak teman-teman gua, pernah ke band sama gua, lu kesini deh.
Karena mereka juga haus akan Jadi kalau lu mungkin band lu ya top 40, mungkin band lu R&B, atau mungkin sama kayak gue di 90s. Ya yang penting lu komit aja dengan genre yang usung sama band lu. Karena orang-orang seperti dia mungkin dia kebetulan sukanya 90s. Mungkin ada yang suka yang top 40, mungkin ada yang suka R&B. Jadi lebih ke sajian konsep band lu seperti apa, tolong ya penyajian yang maksimal aja selain perform. Itu ya gue sekarang bener nggak menutup kemungkinan sekarang ya karena usia gitu ya, musik apa aja asal itu enak ya, R&B itu ya, sportif misalnya itu enak ya, gue bisa enjoy gitu ya. Karena jujur aja ya di kalangan gua Bray, itu lagi ya mungkin ada istilah anak band Jaksel, anak band kota, anak band mana. Sedangkan gue sendiri sama temen-temen gue yang pada dikatain itulah Jaksel lah, kota lah. Gue sama mereka semua tuh temenan. Dan mereka juga nggak ngerasa gue anak Jaksel, nggak ngerasa gue anak kota. Ada satu apa ya dinamika di tamu-tamu tuh yang ngatain, oh lu band selatan nih, lu band kota nih, gitu-gitu. Jadi lucu aja, padahal kalau gue ketemu dia sama aja, gue cari duit aja gitu. Sama sekarang sama itu ada istilah band kota, band Jaksel. Yang ada itu ya band lo itu musik di tahun berapa nih? Iya. Kayak gini, gue waktu pas dari SD gitu ya, gue mulai suka musik gitu ya. Gue dengar mungkin dari orang tua gitu ya, terutama bokap gitu ya. Beatles. Itu udah dari segala itu. Itu udah apa ke brainwash lah. Beatles tuh udah ke brainwash. Terus Queen itu ya gue belajar mungkin suka musik legend ya. Ya. Jadi sebetulnya ya musik itu sebetulnya asal itu mungkin memang enak dinikmati gitu ya. Tapi sekarang itu gue sekarang jujur aja gue udah nggak ngeband sekarang karena ya memang kesibukan. Gue kerja, gue ada usaha sendiri ya kerja. Memang ternyata setelah gue tekuni di bisnis, gue nggak ada waktu lagi untuk main musik. Karena dulu ya cuma tersita gitu. Jadi ya gue untuk menyalurkan itu gue nonton. Nonton mana yang mau bisa bawain lagu yang di eranya gue. Yang penting masih ada penyaluran lah ya. Itu cukup ya. Itu cukup. Udah cukup healing ya. Healing sekali. Betul. Karena memangnya jarang ya, maksudnya musisi-musisi yang atau band-band di klub, kafe gitu yang membawain lagu-lagu eranya gua gitu. Iya. Dan itu cukup healing ya buat kita yang punya kesibukan sendiri gitu ya. Sibuk sekali gitu. Itu healing yang cukup obat yang cukup mujarab lah. Oke guys, itu dia beberapa intronya. Jadi dia datang tuh lagunya tuh klik lah sama band gua. Akhirnya beberapa request yang dia minta kalau kita bawain, dia pun gue jadiin PL. Nah itu tuh membuat sebuah kedekatan yang akhirnya gue jadi ngobrol sama dia, jadi kenalan, akhirnya bisa sharing musik sampai dia bisa mau datang ke sini. Nah ini mumpung yang datangnya emang sisinya berbeda, sekali lagi mungkin lu suka nonton dan kalau nggak drummer, vokalis cewek, DJ yang sering gue undang di sini sisinya akan berbeda karena dia sebagai tamu. Nah, gue pengen tanya nih Bray, lu kan kesibukan lu bisnis nih, yang notabene itu kegiatannya pagi. Yes. Nah, sedangkan bisnis itu nggak mengenal oke. Libur, weekend, andai kan memang ada peluang di situ, itu pasti kita kerja. Jadi intinya waktu itu benar-benar kita udah nggak bisa ada waktu lagi. Ada waktu yang tepat itu sih. Iya. Jadi untuk main musik itu udah, aduh. Yang gua mau tanya, lu juga malamnya lu nonton band? Mabok kadang-kadang lah, kadang-kadang offside gitu. Nah lu pagi ada urusan tuh Bray, nanti siasatin diri lu gimana? Itu udah body clock ya. Pagi gue biasanya bangun pagi, gue antar anak sekolah.
karena gue anak sekolah, karena ya di situ waktu gue sama anak-anak ya. Setelah anak sekolah beres, gue ngantor. Separah apapun maunya. Separah apapun. Anjing lebih tegak. Bener, karena gini, gue pulang jam 4 misalnya sampai rumah gitu ya. Itu jam 6 tuh anak-anak udah ngebangunin gue untuk antar dia. Quality time lu sama anak lu Harus, penting sekali. Iya. Penting sekali. Berarti emang siklusnya udah begitu ya? Udah begitu. Nah, cuma memang mungkin di waktu-waktu weekend, misalnya di hari Sabtu, itu gue bablas tidur. Abis itu gue bayar terus. Gue balas dendam lagi. Balas dendam udah. Kalau ini boleh, kalau dari sisi lu lah sebagai orang yang suka datang ke kafe, gue mau tanya masalah kayak event di sebuah kafe misalnya. Nah, menurut lu gimana tuh sudut pandang lu? Ada event misalkan artis A atau tribute apa gitu, menariknya sih dari sisi lu sebagai itu? Ya, sangat menarik. Sangat menarik gitu. Apalagi kalau tribute itu untuk band-band yang memang di era masa-masa yang Lu suka? iya. Nah, Itu gue kejar. kan rata-rata ada kayak tribute Jovi, tribute Aerosmith, tribute apa. Itu pasti loh. Gue pernah main dulu tribute Nirvana versus Foo Fighters. Ya udah itu selesai. Terus gue kasih datang. Bisa gue tahu gue datang. 20 lagu aja. Itu kan lagu-lagu yang memang masa-masa gue tuh lagi belajar musik. Nirvana. Oh itu yang datang emang Foo Fighters. Yang kayak lu bilang seumuran semua yang Jadi gue ya kalau gue tahu gitu lah, gue pasti bela-belain gue datang gimana caranya. Gue ajak istri gue, mah, let's go. Meskipun istri itu nggak ngerti, karena gue beda sama istri gue jauh. Dia udah pasti nggak ngerti, tapi ya dia pasti nemu. Kalau ini gimana boleh? Kalau promo kayak promo botol lah, bayawan gitu, free flow gitu, menarik kan sih sebagai tamu? Menarik lah, karena gue bisa ngundang pasukan, rame-rame. Iya, jadi enak ya, jadi ini ya. Enak, jadi kita buka botol, dapat tambahan botol, gue bisa ajak lebih banyak orang. Tuh, jadi gitulah, mungkin buat kalian mungkin yang kerjanya di sebuah kafe, mungkin jadi marketing atau jadi apapun, dari sudut pandang sebagai tamu tuh ternyata promo itu penting. Event juga mungkin kalau dipikirin, ya misalkan tribute lah kayak tadi kita bilang, tributnya apa dulu yang ya kayak Queen mungkin banyak penggemarnya kayak gitu kan ya. Mungkin salah satu jurus juga ya yang gue lihat selama ini sih lumayan agak ditinggalkan trennya di kafe-kafe karena jarang sekarang lihat tribute. Ada sih 1-2 kemarin ada tribute Dewa, tribute Noah gitu. Gokil sih kalau ngobrolin daya tarik kafe mau dari mana ya lo harus tahu dulu mereka ini suka datang ya kayak tadi lu bilang ya apa gitu yang ya sebenarnya segmennya. Kalau misalkan gini boleh, gue pernah main di satu kafe, jadi Senin jazz, Selasa reggae, Rabu apa segmennya tuh sampai gue ada 90s satu hari gue. Oke nggak sih kalau kafe bisa? Oke lah, masuk. Jadi benar-benar seleksi alam aja yang lo. Karena gini, gue tuh kan sebetulnya setelah kerja gitu ya, mulai sore ke malam itu gue mulai cari hiburan. Ya kalau ada satu kafe yang memang benar-benar bisa menyajikan itu, gitu ya. Ya kan gue tinggal ajak tuh teman-teman tuh. Jadi ya era-eranya gue itu kan dulu tuh tahun 90-an tuh kan musik-musiknya tuh kan ya kalau nggak lagu-lagu alternatif loh kan. Acid jazz. Oh jazz masuk ya acid jazz gitu ya. Jamiroquai. Itu kan pasti kan ya beda-beda kan. Orangnya ya beda-beda. Itu pasti gue akan ajak memang benar-benar oke nih ini teman-teman gue yang suka acid jazz tuh. Acid jazznya keren nih. Terus gue ini suka lagu-lagu Britpop gitu. Iya. Itu gue ajak tuh, dan pasti mereka mau sesibuk apa, itu mereka sekarang mungkin udah jadi apa namanya menempati posisi-posisi inilah ya umur kita ya di perusahaan-perusahaan akan banyak. Itu pasti datang itu. Iya.
Ya pasti datang. Ada Pasti datang karena apa ya itu? Brings memory ya. Jadi kita minum alkohol, terus nikmati musik, terus lagu-lagu yang memang apa namanya lagu-lagu yang era-eranya tadi itu tuh benar-benar kita enjoy sekali. Kalau masalah alkohol nih bro, mabok joprak masih oke. Umur-umuran kita gitu. Gue sih nggak sih, umur gue nggak. Kecuali gue bener-bener ketemu sama sahabat Vibe-nya lagi lama, asik ya. sahabat lama, atau gue mau nge-trip entertain orang gitu ya. Memang itu gue harus ada di momen-momen enak untuk ngobrol, seru gitu. Mungkin ya. Dapet ya. Tapi sebetulnya untuk nikmatin musik itu ya nggak harus mabok joprak. Ya seininya. Kondisinya Iya. Ya, kondisional gitu ya, kadang anjing, coba skip gitu. Ya 1-2 kali ada kan. Gue sebenarnya kalau untuk minum itu untuk ngobrol. Iya. Wah, Bu Joko, tetangganya batuk. iklan. Anjing, orang jadul dong gitu iklan itu tuh. Jadi apa namanya di apa namanya yang ini kita sekarang ya. Gue sebetulnya untuk musik, jiwa gue sebenarnya di musik. Cuma emang nggak diizinkan aja sama orang tua untuk di musik. Kalau gue tanya lu jujur, lu masih ada keinginan sih? Ya entah iseng, entah apa, lu main keyboard lagi. Why not? Sama band gue ntar ya? Ada saat gue iya serius. Jadi gue tuh dulu tuh di rumah gitu ya, itu gue memang dibikinin satu kayak studio band. Studio band memang benar-benar apa namanya lengkap lah. Bahkan dulu band Viera itu ya latihan di situ. Oh di tempat lu? Ya karena memang masih sepupu sendiri dulu ya, drummer ya, terus sepupu ya memang di situ. Terus juga gue dulu juga pernah bantuin Malik and the Essential. Tapi dulu namanya bukan Malik and the Essential. Tetap teman-teman gue tuh. Gue main keyboard, gue ngisi keyboard. Emang latihan di ini gue. Gue dulu punya. Janjian lah ntar, Bray, tampang lagu ini bro, gue mau main gitu ya. Udah nggak ada lagi sih. Ya kan janjian lu ngulik, ntar ketemu di panggung lu panggil Bray. Dan memang apa namanya hasrat untuk di musik itu memang ya gue sebisa mungkin itu gue salurkan. Karena gini, gue juga dulu pernah produserin satu apa namanya penyanyi lah gitu. Jadi ada artis papan atas lah itu yang gue untuk just for hobby gue bikinin dia satu album. Just for hobby. Boleh disebut namanya apa? Jangan ya. Orangnya berarti dermawan. Karena nggak untuk tapi memang untuk menyalurkan satu hobi aja. Karena gue suka. Nah gue mau tanya lu, mumpung dari sisi lu sebagai tamu ya. Gue kan main kafe, dan gue main di kafe. Dan tahun-tahun terakhir ini, setahun terakhir ini, gue kepikiran anjing gue udah 10 tahun dan gue. Dan banyak banget orang yang nanya, lu gak bosan bawain lagu orang? Lagu sendiri lu mana? Akhirnya itu memuncak di otak gue, anjing gue harus punya lagu sendiri. Nah, bulan Februari kemarin gue rilis single pertama. Oh ada single? Ada. And band Blue Seven. Oke. Nah, gue rilis single perdana. Nah, gue pengen tahu sudut pandang lu lah. Lu kan ngeliat gue sebagai musisi kafe nih, yang main di kafe. Terus punya karya. Menurut lu gimana sih? Ya harus lah. Karena gue kan juga nge-band dulu. Karena memang kita punya band dan kita menjiwai di situ. Itu mesti punya lagu sendiri. Apalagi sekarang ini. Jadi buat lu yang mungkin sekarang sama kayak gue ngamen di kafe, dan lu punya lagu sendiri dan lu masih galau, jadiin gak ya? Harus jadi, apalagi sekarang itu untuk mendistribusikan musik. Kan sudah gampang ya. Musik kita itu beda sama dulu gitu. Dulu itu tuh kita mesti ada ketergantungan sama label. Lu mau sekarang lu bisa gitu. Bener. Jadi sekarang ini benar-benar lo bikin lagu memang benar-benar bagus, berkualitas. Kalau misalnya memang lagu itu memang bisa diterima sama masyarakat itu, sama netizen, itu udah pasti di-subscribe, jadi didengar. Nah, itu lebih mudah sekarang. Beda sama zaman-zaman aliran genre band gua tuh di punk ska.
genre-nya. Jadi lebih ke kayak intro, rancid, nah, aliran yang anak-anak sepakat ini band gue tuh di situ. Sebenarnya bapaknya punk itu atau lo sepakat nggak? Itu ini nggak sih? Band Sting apa? The Police itu cikal bakal lah. Itu kan cikal bakal. Lebih ke ska modern. Iya. Kalau gue ngeliatnya kayak beat ska reggae-nya ada. Iya. Gitu. Police. Sebetulnya ya. Cuman emang rumit itu mereka musiknya. Kadang-kadang temponya juga wow kalau dengar Police. Iya. Apalagi Sting ya. Dan 7 Days itu wah gitu. Bahaya gitu. Ya memang sih sekarang bisa diakui ya musik sekarang ini sama eranya dulu ya. Itu yang dulu tuh jauh lebih berkualitas. Karena untuk bisa menempuh sampai ke recording aja nggak sembarangan. Banyak step-stepnya. Nggak sembarangan. Kalau sekarang dengan teknologi yang ada, lo punya musik, terus lo rekaman, lo bisa ini di di sosial media. Semua orang bisa dengar. Jadi menurut lo tadi gimana kalau musisi kafe yang berkarya itu hal yang Ya harus kan. Sekarang lo bisa buka kanal sendiri, lo masuk di situ, lo upload di situ. Lo mau tau nggak? Cita-cita gue simpel banget. Kenapa gue pengen bikin karya akhir? Kalau gue jadi kakek, nih lagu kakek. Yang gitu doang aja. Gue sesimpel itu otak gue. Sesimpel itu, tapi untuk musisi itu tuh penting itu bro. Kakek dulu nih. Itu untuk musisi itu sepenting itu. Akhirnya gini, maksud gue pencapaian gue jadi musisi ternyata semakin kesini semakin simpel. Apa yang pengen tuh gak ribet. Gue pengen jadi artis. Cuma memang untuk industri musik sekarang ini, industri ya, memang lagi di bawah. Karena nggak ada satu platform yang memang platform itu lebih menguntungkan ke musisinya. Iya sih. Kok kamu tahu? Karena gini, saya dulu pernah menggarap satu platform, ya. Cuma memang nggak pernah kesampaian karena memang sahabat saya itu keburu meninggal. Saya dulu garap satu platform sama almarhum Ade Ayun. Oh, iya. Saya dekat sekali sama Ade Ayun. Itu mau garap satu hampir semua sekarang tuh 70-30. Ya. Jadi kita mau garap satu platform yang memang di platform itu, andaikan itu memang ada, ya, itu benar-benar menguntungkan untuk musisi. Kenapa? Karena dengan teknologi musik kita yang kita masuk ke dalam satu teknologi blockchain. Jadi kita kunci itu menggunakan teknologi blockchain untuk bisa masukin satu musik kita di dalam situ, yang memang musik itu tuh udah diprotek. Jadi dimanapun kapanpun musik itu didengar, ya, uang masuk ke rekening musisinya itu. Oh, lu udah bikin kayak gitu? Gue bikin gitu. Cuma memang ya mungkin jalannya ya. Ade Ayun meninggal tahun 2018. Karena dia itu orangnya sangat. Wah anjing, itu kalau jadi enak banget. Iya, karena dia itu orang memang sangat-sangat jadi yang tahu cuma dia doang. Visioner lu. Iya. Yang tahu cuma dia doang. Jadi dia meninggal, udah selesai. Lambang ya. Sekarang akhirnya ya platform itu ya memang dipegang sama ya Apple Music. Lu jauh sebelum itu? Gue jauh sebelum itu. Sebelum Spotify itu sama Apple tuh memang besar di situ. Ya 1001 lah orang yang visioner gitu. Dia orang sejenius itu punya ide seperti itu. Oke guys, mungkin lu ada yang nonton yang mungkin baru atau di skip dari tadi. Sekali lagi gue kenalin, ini dia tuh tamu, sering nonton band gue. Tapi karena selera musiknya nyambung, akhirnya gue jadi connect. Iya, sebenarnya gue tuh musisi yang memang bukan musisi jalannya. Betul. Memang bukan jalannya, nggak ditakdirkan di musik, tapi ya nggak ditakdirkan menjadi musisi, tapi gue masih ada ini di musik. Sense of musicnya masih ada. Mungkin ini wawasan buat lu yang nyimak dari awal. Kenapa sih channel ini ngundangin tamu-tamu gitu. Gue tuh pengen
ada pandangan kalau dari dua sisi lah kita menghibur. Dari sisi lu, gue undang-undangin teman-teman sebagai sama musisi. Dari sisi tamunya mungkin gue akan kumpulin beberapa teman dekat gue yang band seperti apa sih atau cafe seperti apa sih yang lu sukain gitu. Jadi ya lumayan buat bahan pertimbangan lu ngebangun band, bentuk band, dan mudah-mudahan stigma yang selalu nempel anak band itu tidak hidupnya gitu-gitu aja, hidupnya seneng-seneng doang ya. Mungkin nanti ada saatnya memang ada orang seperti Andi Ayunir ya yang memang akan mendobrak satu platform memang lebih menguntungkan musik. Gue sih baru tahu kalau ternyata Andi Ayunir punya visi yang ketika lu play lagu itu lu kan bayar brilian sekali itu anjing itu brilian sekali. Sekarang tuh ada mediator dan lu harus tahu hampir semua mediator yang 70 ke artisnya itu 30. Tidak menguntungkan di musisi kan? Yes, sampai beberapa musisi bilang gue bikin lagu sampai begadang-begadang, dia cuma distribusi doang 30%. Terus lu distribusi kemana? Lu bayangin nggak sih andai kan waktu itu platformnya Andi Ayunir itu jalan, di situ lu bisa profesi sebagai musisi, lu di rumah aja lu bisa menciptakan lagu yang berkualitas ya. Lu gak usah kerja lagi dan keuntungannya langsung ke langsung. Karena teknologinya bisa di situ. Tapi kalau dan nggak bisa dibajak. Kalau nggak salah denger sih ini sedikit sementingan sih gue sih ada beberapa musisi juga yang lagi ngegarap visi itu kan. Ada gue kemarin recording di sebuah studio, mereka sering ngumpul anak-anak ungu di situ, Stephen Kokonat juga di situ lagi. Rencananya musisi yang bikin sebuah platformnya, jadi keuntungannya akan diperbesar untuk si musisi itu. Ya mungkin visi dari. Sebenarnya kan kuncinya kan di blockchain. Teknologi blockchain. Blockchain itu kan sebenarnya teknologi yang memang nggak bisa di-delay. Jadi record lagu yang kita ciptakan kita masukin ke dalam blockchain itu. Dia itu dimanapun lagu itu didengar, ya, musisi yang memang berkontribusi untuk menciptakan lagu itu dapat haknya. Karena memang dengan teknologi itu memang musik itu nggak bisa dibaca. Gini, sekarang kan orang paham teknologi blockchain itu kan untuk Bitcoin atau apa namanya platform kayak Ethereum gitu. Ini dia bikin di musik. Wah, anjing. Itu luar biasa, idenya tuh itu brilian. Tapi gue tidak mengecilkan hati siapapun ya kalau kalian mau berkarya dan regulasinya emang harus ke agregator, harus ke publisher dan pembagiannya seperti itu, terus aja berkarya dulu sampai nanti ada sistem yang bagus dan lu bisa lebih semangat lagi buat berkarya. Karena gini, masyarakat itu berhak untuk dapat mendengar gitu ya, musik yang berkualitas. Jadi pilihannya antara dua sih kalau berkarya, lu mau ikutin market, pasar, atau lu mau idealis. Gitu. Kalau idealis ya ada kurang laku, ya itu resikonya. Kalau mau ikutin kuping orang, sebetulnya idealis itu justru mayoritas orang-orang yang mendengar idealis. Apa bukan sorry, komersil. Bener-bener komersil. Idealis itu memang ya bukan kurang laku, tapi itu mesti bisa menemukan orang-orang yang suka. Yes, segmented. Right, thank you udah sempetin ngobrol. Mungkin nanti lain waktu gue tanya sisi-sisi lain lagi tentang sudut pandang dia sebagai ya bisa sebagai tamu, bisa kalau gue ini udah jadi teman, gue bisa sharing musik apapun sama dia. Dan ternyata basicnya seorang keyboardis, musisi nggak jadi, tapi sukses jadi bisnismen. Ya kan, semua juga pilihan. Tapi setidaknya di waktu sibuk dia mesti nyempetin harus nonton musik sebagai ini. Penting sekali. Masih suka nokit bareng. Aduh, habis lagi. Habis. Situ belum. So guys, terima kasih udah nyimak sekali lagi. Bro, atur nuhun sekali lagi gue sangat makasih udah nyempetin mampir. Mungkin nanti ada lagi teman-teman dari tempat lain. Kalau aku ketemu mereka di Senopati,
mungkin di tempat lain, di kafe gue main, atau mungkin tamu-tamu gue lama, entah di kafe yang udah tutup sekalipun seperti Hard Rock Cafe. Karena udah tutup ya? Udah tutup. Karena masih berteman baik akhirnya, gara-gara begini gue masih berteman baik. Dan podcast lu di mana sih boy? Gue mampir deh ngobrol. Ayo, gitu. Karena dia juga sama kayak lu, mantan musisi lah, terus akhirnya dia harus pilih bisnis, akhirnya dia harus jadi tentara, akhirnya dia harus jadi kayak gitu-gitu. Itu seru ceritanya. Betul. So guys, terima kasih udah nyimak. Sekali lagi, yang mau komen silakan. Mungkin bang, gue pernah nonton band ini, ajakin podcast dong vokalisnya atau basisnya. Insya Allah lah kalau anak band Jakarta mah bisa tanya-tanya kontaknya, bisa gue undang. Ya, thank you. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Dadah. Aman bro, kill. Aman ya. Aman. Tidak ada rasis, tidak ada sara. Aman. Aman. Tidak ada blok. Abis. Saya nggak aman. Tapi peace. Oh.